Ya, kembali lagi di channel YouTube Spidey Universe. Jadi di tengah pandemi ini, salah satu hal positif yang bisa kita lakukan ya membuat suatu karya. Salah satunya konten YouTube yang mengedukasi seperti ini. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, suka dengan isinya, silakan like dan subscribe channel YouTube Spidey Universe. Oke, baik, pada malam hari ini pembahasannya sedikit beda karena video-video sebelumnya kita membahas bisnis. Sekarang saya mau mereview satu buku yang merupakan salah satu buku favorit saya. Oke. Ya, ini bukunya judulnya Oh My Goodness, Buku Pintar Seorang Kreatif Junkies. Ini buku cukup lama karya Yoris Bastian karena saya dapatkannya pun di salah satu toko online. Ini bukunya pertama kali dicetak tahun 2010. Jadi dari buku ini saya bisa belajar bagaimana menjadi seorang kreatif di tengah pandemi seperti ini. Tentunya hal-hal positif dan kreatif itu dibutuhkan, ya, terutama untuk anak-anak muda. Nah, dalam video ini saya mau membagikan tiga konten atau tiga bab yang terdapat pada buku ini, ya. Nah, dalam tiga bab ini saya nggak akan membahas secara detail, jadi saya akan membahas poin-poinnya saja dalam video singkat ini. Jadi teman-teman simak sampai habis pembahasan yang saya lakukan. Oke, dalam buku ini Yoris Bastian menulis bahwa yang pertama, creativity is a habit, not genetic. Jadi, kreativitas itu adalah suatu kebiasaan, bukan dari genetika kita. Jadi sesungguhnya semua orang itu bisa menjadi orang yang kreatif. Semua orang, saya, Anda, itu semua bisa jadi seorang kreatif. Ya, kreatif itu bukan dari IQ kita. Jadi, kalau Anda punya IQ rendah, bukan berarti Anda tidak kreatif. Begitupun sebaliknya, kalau Anda punya IQ tinggi, kemudian Anda kreatif, itu belum tentu. Karena kreativitas itu merupakan suatu keterampilan. Kreativitas itu bisa dilatih. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi seorang kreatif, ya. Nah, jadi Yoris Bastian mengatakan seperti itu. Artinya kita semua itu bisa menjadi seorang yang kreatif asal kita bisa mengasah keterampilan itu. Nah, ngasahnya dari mana? Ngasahnya nanti kita akan bahas itu lebih detail. Jadi, yang pertama intinya creative is a habit, not genetic. Kita semua bisa menjadi seorang kreatif. Itu konten di bab pertama. Nah, di bab yang kedua, ini cukup lebih menarik lagi karena membahas mengenai knowledge makes you powerful. Pengetahuan membuat Anda lebih kuat, lebih powerful. Jadi, orang kreatif itu butuh ilmu. Seperti video saya sebelumnya, bahwa untuk bisnis itu butuh ilmu. Sama seperti dengan orang kreatif. Orang kreatif itu butuh ilmu, butuh pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Nah, dari mana asal muasalnya pengetahuan itu? Ya, asal muasal pengetahuan atau wawasan dari seorang kreatif itu berasal dari belajar. Nah, belajar tidak harus di pendidikan formal. Baca buku, kemudian nonton film, main game, mendengarkan musik, itu juga salah satu menjadi sumber pengetahuan kita. Dari baca buku kita punya banyak kosakata baru, dari nonton film kita punya perspektif yang di luar dari sudut pandang kita. Main game kita bisa lebih cepat untuk memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan kreatif, teman-teman butuh belajar. Nah, untuk sekarang sebetulnya teman-teman nonton YouTube pun itu belajar, ya. Karena eranya sudah berubah. Kalau dulu baca buku itu dapat
kosakata. Nah, teman-teman nonton YouTube yang YouTube mengedukasi seperti YouTube ini, itu teman-teman juga akan mendapatkan kosakata baru dan pengetahuan baru serta wawasan yang sebelumnya teman-teman mungkin tidak tahu hal yang seperti ini misalkan. Ya, jadi itu pembahasan di bab yang kedua mengenai pengetahuan itu akan membuat kita lebih powerful. Nah, terakhir ini yang cukup menarik juga. Di bab 3 dalam buku ini itu menjelaskan mengenai avoid methodism, hindari metode-metode yang sudah ada. Ya. Karena kalau orang kreatif itu dia tidak meniru orang lain secara persis. Jadi tidak plek meniru ya. Orang kreatif itu punya ide-ide yang baru. Nah, bisa saja kita meniru orang lain secara copycat ya. Artinya ketika kita meniru orang lain, kita coba pikirkan lagi lebih matang dengan beragam penyesuaian. Artinya ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu salah satu trik yang dilakukan oleh orang kreatif. Jadi dari bahan yang sudah ada kemudian dimodifikasi dengan kreatif tentunya ya. Jadi itu. Nah, salah satu quote yang saya akan bagikan sekarang adalah yang pernah disebutkan oleh Panji Pragiwaksono bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, ini sama halnya dengan avoid methodism ini. Jadi kalau bisa kita membuat sesuatu yang lebih beda, itu akan lebih baik dibanding kita membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu 3 bab yang dibahas Yoris Bastian mengenai kreatif junkies, dan saya rasa teman-teman harus baca buku ini gitu. Oke, nah untuk bab selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, baik. Thanks for watching.